lanjut ke Sate Marangi. Kita aja udah pakanan nih. Mulai oleh-oleh. Ada meeting. Nah, gini loh, pintu tuh lebar gini loh. Jalan tuh ngangkang. Jalannya ngangkang dong, lebar itu. Ada Kami kejadian persilakan lucu. untuk dapat dari Hino Motor Sales Indonesia. Kebelet tipis Kami juga, cuma persilakan untuk penumpang dapat bus saja. langsung menikmati Patwalnya juga hidangan kebelet santap banget. malam. Bukan. Wih, mesinnya aja halus ya. AK macam apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini selama 3 hari ke depan, tanggal 9, 10, 11, 12, sebenarnya 4 hari, cuma yang tanggal 12 saya karena tinggal acara santai saya izin karena pindah ke Salatiga, ada semacam pelatihan pembuatan film untuk teman-teman peserta lomba film pendek Departemen Agama Nasional. Kita akan jalan-jalan melihat atau kami mendapatkan fasilitas dari Hino baik Hino Motor Manufacturing Indonesia, Hino Motor Sales Indonesia, atau spare part. Jadi nanti 3 hari itu akan pindah-pindah, yang mana di salah satu hari kita juga akan mengunjungi Gias. Jadi selama 3 hari nunut urip nunut mulyo dengan nunut mulyo Hino gitulah. Nah, kita berangkat pakai pesawat karena tiket PP, kemudian hotel semuanya sudah diakomodir dengan baik. Yang terpenting ini sangune pisang rebus, enak ya. Mantap, pisang rebus tapi enggak di ngerebusnya dalam air gitu loh, itu lebih enak, lebih ini mantap. Nanti coba, yang jelas kita diundang di pabrik perakitannya, kita diundang di part centernya. Nanti saya penasaran sih, coba nanti tak liput semaksimal mungkin ya teman-teman. Sudah check in boarding. Di sini ada Mas Adit dari Rimba Raya, teman-teman mungkin sudah familiar. Ini Mas Umar dari Siva Perkasa. Ternyata saya baru tahu kalau garasinya dekat rumah, dekat garasi Pesona. Ini Mas Evan dari Atlas Ice, armadanya 42 unit ya Mas? Banyak ya? Paling banyak ini pendekar ini. Mantap. Atlas Ice. Nah, ini kami berempat dari Jawa Tengah. Ada satu dari Sumber Alam ya, Jogja naik. Kan 5 orang kan, ternyata yang satunya Sumber Alam. Jadi teman-teman, kita nunggu pesawat. Ya, ada Jam ada 10 Saria, ada sudah landing. Tim dari Semarang sudah tak duga casual ketemu tim Jogja batik lerak tenan. fantastik ya. Tenan nih. Satu kehormatan loh, bisa ketemu sama Bapak YouTuber terkenal. Ini Mbak Ria dari Ya, Cita Hino. jangan lupa ya Pak, kalau beli Hino sama Ria. Dibantu DCM ya, Pak. mana? Saya DCM Magelang Bapak. Oh, DCM Magelang. Manggilnya Mas biar kayak di itunya. Oke. gitu. Ya. Ayo kita mau sarapan apa? Iya, ya sarapan jadi. Nah, baru kali ini saya naik Silverbird. Naik dirimu ya Mas? Podo? Sekali ini. Mas Adit pernah? Sama muka halus mentok. Mas Evan pernah Mas? Pernah ya Mas? Sekali doang. 2 kali nih. 2 kali. Lumayan. Lumayan. Nah, ini kalau nggak Hino ini nggak bisa ini ya toh. Di Betul. Indonesia naiknya Silverbird. Yes, alhamdulillah. Ternyata baru pada sekali pertama naik katro-katran kita itu. Nah, ini kalau nggak HMSI kerjasama dengan DCM nggak bisa ini naik Silverbird ini. Silverbird. Uangnya sama. Enggak, beda. Makanya aku mau sedot mengguri. Oh, Tapi alah. Pak Anton ini kan bilang Mas Wed gabung iki wae, aku mah ngarep. Beto iki. Jadi ini tipe G teman-teman, ada sunroof dan lain-lain. Ini tipe X. Beda di depan, fascia depan ada bedanya sedikit. Jadi ini non sunroof. Kah,
yang di tempatku Ya. hanya Mas Evan yang sudah pernah naik Silverbird sebelumnya. Oh. Yang lain podo karo aku. Podo ya. Urung Sama. pernah. Makanya tadi tak deloki kabeh, tak periksa tombol-tombole. Lampune iki apa toh ngono iki lho. Iki apa toh oh, lampu. Pencetane ndi? Lek res itu. Sunroof kita bukai kabeh. Cuma dipencetin gara-gara kita belum pernah. Mumpung kok itu. Kayaknya kalian itu mengusahakan sesuatu sing modalnya banyak, tapi gur numpak Silverbird ya urung tahu. Kebangetan nih. Iya. Menyamankan yang lain. Iya. Guys, makanya kalau ketemu pengusaha bis itu hati-hati. Itu orang gila semua. Barangnya MM-an dikasih ke driver Iya. gitu. Juragane numpaknya apa? Banter-banternya ya Alphard gitu, atau Fortuner Alphard atau tuwek. Innova. Alphard tuwek. Gitu. Alphard tuwek, Pak, itu, Pak. Makanya numpak Silverbird ya gumun. Gumun. Udah takon gue tahu urung. Yes, alhamdulillah. Masa tau nggak? Dari Goblok. sana sampai sini aku sama bapak tuh ketawa. Pencetin mereka, oke pencetin. Tapi terima kasih Duta Cemerlang Motor, terima kasih MSI. Bapak sama-sama sarangin. Berkat kalian kami pernah naik Silverbird. Punya cerita untuk masa depan nih. Setidaknya pernah ya. Tapi beneran, untung kita tanya murah mana. Orang gengsi kan aku tanya gitu kan. Ngapain lah, doa malah numpak. Malah numpak Innova tok ngapain itu? Udah larangnya. Aduh larangnya. Oke, Bapak, mari silakan masuk. Oke. Jadi ngapain kita kesini? Kesini tuh dalam rangka undangan HMSI. Kami berlima. Jadi ada 5 dealer, masing-masing dealer mengirim 5 PO. Dalam hal ini dipilih berdasarkan apa nggak tahu, cuma tahunya saya pembelian terbanyak kan, ngomongnya pertama pembelian terbanyak kan nggak mungkin. Setelah tak kejar, pembelian terbanyak yang belum pernah kunjungan ke pabrik perakitan, begitu katanya. Jadi ini dari Duta Cemerlang Motor, ada Sumber Alam, Siva Perkasa, kemudian Rimba Raya, sama Atlas Ice dan Pesona. Ternyata setelah sampai sini makan lagi, guys. Tahu gitu tadi nggak makan ya, tapi kan nunggu waktu. Jam berapa ini? Kelar makan siang sama briefing, kita diangkut ke hotel menggunakan armada Starbus by apa? Sinar Jaya. Masuk bis lah. Udah, ini doang. Diantar Starbus. Nginep wes gitu doang. Bongkar-bongkar. Happy. Ini nggak tahu apa yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman ini. Bingung mau nyeritain apa, kegiatannya gini-gini doang, mungkin besok ya. Jadi ini pengusaha dan perwakilan dari seluruh Indonesia, masing-masing provinsi menyediakan 5 mengirim 5 perwakilan atau peserta atau customer. Misal kayak di kami kan di Semarang, Duta Cemerlang Motor itu 5 orang gitu atau 5 PT. Berarti ada yang bis, ada yang truk kalau kita lihat. Jam 5:30 meluncur ke Purwakarta dari Tangerang. Nah ini bangunnya wake up awalnya jam 4, planning berangkat jam 6. Jam 5. Mundur 20 menit. Jam 7. Mantap. Istimewa. Dapat 2 bungkus.
teman-teman tanya dong, kira-kira kalau bis pariwisata dikasih iklan gini masih pada bangga nyewanya enggak ya? Lumayan ini. Berapa ya bro? Kira-kira ya bro? 5 juta sebulan ada? Ada ya 5 juta sebulan ya? Berapa teman-teman kira-kira? Seperti ini. Brand besar nih, Galaxy Z Flop. Z Flop 5. Kok bisa ya? Ada iklannya ya? Jadi pengen. Komen ya, kira-kira bisa cuan berapa itu sebulannya atau per tahun? Tuh kiri kanan gede-gede. Begitu turun dari bus harusnya masuk ke HTSCC, Hino Total Support Customer Center, tapi milih pada sebat-sebat dulu sambil saling mengakrabkan diri. Nah setelah ini kita masuk, berarti mungkin sudah 2 kali saya ke HT, 2 atau 3 gitu lupa. Yang jelas launching apa kemarin Euro 4 sama ada pelatihan di trek situ. Ngintip sini dulu, ada helm, ada rompi safety. Kita nanti disuruh ngapain ya kira-kira ya? Sementara biar pada ngeteh dulu karena bos ngeteh. Mana barang kopi? Tidak ada kopi, pun budi untuk menghangatkan suasana ini. Oke. Gimana kok? Tidak boleh lapar. Jangan sampai lapar kalau kunjungan ke Hino. Bekalnya 2 tepak. Dua sampean, lo coba. Datang sini langsung siap kopi, teh. Terima kasih Hino. Terima kasih. Bekal 2 tepak, 4 sehat 5 sempurna. Iya, 4 sehat sih ini Pak. Sempurnanya 5 ada kami Pak. Loh, lah ini nemu RM. Dijual gak ini? Bawa pulang Mas Adit? Wis tak DP. Yo aja to edan kuwi. Loh. Jual berapa? Yo 1,2. Aduh, dari sini langka banget kenapa sih? Selaku itu kah? Halo Hino. Kenapa saya nggak boleh SPK lagi? Yaudah, kita belajar mobile workshop. Jadi, aduh, kompresornya berapa? Angka mesin belakang. Oh, mesinnya ini. Angka mesin dongfeng. Angka mesin dongfeng. Kompresor berapa PK ini? 18 PK. Ngene iki lho. Iki lho ngunggahke piye biyen ya? Ya tak pikir, rasa dipikir. Semua pakai air tool semua. Oh. Ini. Oh iya, kalau yang ini. Ini buat merek apa dia? Jadi kalau semuanya ada transmisi manual kita bisa keluarkan Pak ini Pak. Oh. Iya, bisa kita dorong Maju sampai sana. Keluar. Iya, siap. Ini toilet. Toilet. Ini gudang. Itu gudang spare part. gudang. Monggo dibuka Pak, enggak apa-apa. Loh, lan. Ada Tapi isinya. enggak sudah kita anu. Iya. Bentar. Kalau menurut saya ya seperti ini. Ini toilet untuk kru juga nggak? Iya. Kru pelanggan gitu ya? Oh, kita udah kosongkan. Oh, sudah masuk. Loh, berarti ini orangnya stay di sini lah. Iya. Tidur di sini. Iya. Ada AC-nya guys. Bisa gitu ya. Mantap. Oh, gitu. Tugas dia ngapain tuh Pak? Mobile workshop ini Pak? Kenapa? Tugas mobil ini. Jadi mobil ini biasanya support untuk servis kontrak Pak. Oke. Ini baru pulang dari Palembang. Bulanan gitu ya? Bisa tahunan Pak. Oh. Jadi yang PT-PT yang kendaraannya banyak. Banyak support situ. Tidak ada Dan di sana tidak ada bengkel resmi Hino. kan Tambang kan jauh-jauh ya Pak. Iya. Meskipun disupport sama dari Dealer. dealer dekat, mungkin kita juga mendekatkan diri ya. Mendekatkan diri. Customer gitu. Ya, dan adanya ini seperti itu. Oke.
Ini ditenagai genset berarti Pak? Ada gensetnya Di bawah sini di bawah. Nah, juga ada port untuk ini ya, di bawah sini ada port untuk masuk ke AC output ya? outlet. Iya, outlet. Outletnya terus masuk ke portnya di sini. Untuk mentenagai ketika mesin mati. Iya. Di iso camping ini. Camper van ya? Camper bus. van. Camper bus. Camper van ini. Ning Pantura. Motorhome. Motorhome. Oke. Ya. Ning Pantura. Iya. Seperti yang sing butuh Bapak, perbaikan. saya hidupkan ya, itu ya. Boleh, Pak. Lampu situ ya. Boleh Pak? Bapak sudah punya ide jahil seperti itu. Dari sini inspirasi jahil Mas Fahid. Yang paling jahil ini biasanya ini ditambah Kak Antoni tambah gila. Situ belum. Mungkin saklarnya belum dihidupin itu yang belakang sana. Hino Aka. Oh, dia memang untuk luar pulau, makanya dia ada stone guardnya itu ya. Speech ya. Wes ya, wes ya. Gak apa-apa Pak, ini untuk spare part teman-teman. AC Pak, halo, Pak pakai AC. Oh iya. Yang air tool. Terus kayak akap guys. Ada toiletnya guys. Nah gini loh, pintu tuh lebar gini loh. Jalan tuh ngangkang. Jalannya ngangkang dong, lebar itu. Ini vlog apa guyonan. Oh ini bukan kaca ternyata guys. Bukan. Bukan. Wih, mesinnya aja halus ya. AK macam apa ini? Tuh RM bawa pulang. Tuh ada guardstone-nya tuh. Oh ya. Halo YouTuber, pagi ini kita akan review sebuah kendaraan istimewa yang tidak akan Anda lihat di jalan ya. Jarang-jarang kelihatan itu. Ini adalah sebuah Hino AK dengan bodi Discovery dari Laksana. Dan kegunaannya apa? Ini ada tulisannya di atas. Ini mobile workshop punyanya Hino guys. Jadi ya karena punya Hino harus pakai Hino ya. Dan ini istimewa, mesinnya ada dua. Ini ada AK, mesinnya di depan sama di belakang ada mesinnya. Nanti kita akan lihat. Dilengkapi oleh Guardstone. ya. Ini solar. Mungkin ya sana kita buka sekalian. Cek transmisi, jadi sekalian untuk menurunkan transmisi nih. Lah ini enak, nggak pakai crane. Dari bawah naik pakai di stand pakai itu, turunin pelan-pelan enak. Ban serepnya dia di situ. Outputnya tadi ini nih. Dan kalau kita lihat konstruksinya bagus nih. Jadi ini bisa diturunkan langsung ke bawah gini, seret. Langsung ini nanti jadi tangga. Tuh. Ini berarti selang-selang sedotan oli, transmisi, engine, diferensial atau gardan, dan ini udara. Ngambil dari sebelah apa ya? Terus ini genset untuk kebutuhan power di dalam. Nah ini yang hidrolik, jack dongkrak hidrolik yang up to mungkin 50 ton kalau lihat ukurannya. Keren sih, apa namanya? Rancangan teknisnya. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu customer mobil dari Katra, Jawa Timur dan Sulawesi di Motor Sabon Customer Center. Salam sejahtera bagi Saya Nova dari Departemen Safety komitmen saya adalah tunjuk kanan kiri saat melintasi. Perusahaan APM komersial niaga pertama yang sudah mendapatkan sertifikasi. Jadi ini salah satu tool untuk Ini yang Bapak Hino RM menjual adalah segala macam untuk bisa menjual pemerintahan. Ini salah satu sertifikasi. global komponen. Nah, hari ini juga ini akan disampaikan di opening ceremony dia tahun 2023 di atas 20%. Nanti tidak bisa memvideokan teman-teman saat kunjungan pabrik karena aturannya jelas tidak boleh mengambil gambar, video dan foto.
Mandor proyek. Mandor proyek Sima Perkasa. Filmnya mantap. Pesona Cipta Karya. Mandor proyek. Mangkat tambang guys. Tambang rupiah. Belum disebut berarti kita nggak jadi ikut grup ini. Dari tadi nggak ada tulisannya ya. Ini ternyata banyak ya, dari seluruh Indonesia loh. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, Bali, wah, oke, lengkap se-Indonesia. Alhamdulillah kelar dari kunjungan pabrik. Memang tidak boleh merekam, bahkan HP kami disegel. Tapi satu hal yang bisa jadi terkesan video ini tidak ada manfaatnya ya, karena intinya malah nggak boleh rekam. Tapi dari kapasitas produksi mereka itu tiap 6,5 menit itu ada satu kendaraan keluar. Itu yang membuatnya keren. Kemudian kalau dari mulai sasis sampai dirakit utuh itu sekitar 2 jam. Ini kosong Pak ya? Nah, jadi kenapa kok masih apa? Telat sasis dan lain-lain lah, itu tidak bisa dijawab. Nah, ini kita lanjut ke sate Marangi. Kita aja udah makanan nih. Gue mulai oleh-oleh. Lanjut sate Marangi. Kandungan kapurnya rendah. On time sesuai di jadwal. Kita semua digiring ke sate Marangi Hajah Yenti. Sapi sama apa pilihannya? Oh, sapi boleh, sapi boleh. Contohnya yang berada di area sebelah kiri daripada kendaraan ini tidak bisa dihilangkan, Pak. Kalau di area kanan mungkin bisa dihilangkan, tapi di kiri tidak bisa dihilangkan. Nah, caranya adalah kita harus memiliki SOP untuk berkomunikasi dengan kendaraan lain, sehingga kendaraan lain yang ada di sekitar kendaraan kita tahu bahwa kita akan contohnya berbelok ataupun bermanuver ke kiri. Ini yang terus kita ingatkan kepada para pengemudi, Pak, karena banyak sekali kasus ya yang terjadi ataupun kasus kecelakaan dikarenakan blind spot pada kendaraan. Karena masing-masing kendaraan baik bus ataupun truk dengan konstruksi dan mungkin dimensi kendaraannya ini berpengaruh terhadap Ternyata ini tuh sejauh ini tuh masih blind spot. Motor itu blind spot, MPV itu blind spot, truk di dalam kota ini blind spot ternyata. Jadi dan di sini pasti blind spot juga. Geser lagi, kejar-kejaran bikin konten. Kopi kurang uang jalan, Pak. Berubah-ubah. Oleh karenanya, untuk menghitung bagaimana menentukan area steril, kita bisa hitung dari contohnya ROH diambil dari titik tengah roda sampai ke ujung. Misalkan diambil jaraknya 2 meter, maka diambil 1 meter ataupun setengah dari panjang keseluruhan ROH-nya, Pak. Maka contohnya seperti ini, kendaraan langsung berbelok. Teori ini, teori langsung dipraktikkan sama pengemudi di sana. Kita bisa lihat, Oh ini. ya, ada garis yang menunjukkan bahwasanya kendaraan ketika dibelok masih tengah tengah. Ya, dengan melihat overhang daripada kendaraan, maka kita ambil setengah dari panjang ROH-nya. Maka objek yang berada di luar garis dapat terkena. Oh ini kena nih, iya iya. Ya, jadi harus ada perhitungan yang secara sistematis dengan anak ini. Ada berbagai kota. Ya, terima kasih. Boleh Pak, kita bekerja ke ruang ataupun kita ikut. Oke. Area untuk praktek pemeriksaan harian. Jadi kewajiban pengemudi ataupun peserta training kita selain bisa melakukan pemeriksaan harian harus tahu karakteristik dan juga dimensi kendaraan yang nantinya digunakan pada saat bermanuver tadi, Pak. Oke, jadi barusan oleh Pak Roni sudah di-explain 3 menu ya, Pak. Jadi ada 3 menu, termasuk yang menu tambahan ini ada turning trajectory. Jadi di sini dijelaskan kalau memang mau melakukan pergerakan minimalnya pengemudi harus melakukan kode untuk kendaraan di sekitar. Itu caranya membunyikan klakson 2 kali. Jadi bisa Bapak Ibu lihat ada monitor di depan sama yang di tengah, ini juga sama tampilannya.
Ini secara animasi saja mengenai menu-menu yang ada di track HTCC. Jadi ini bukan sirkuit yang untuk balap-balapan ya. Ada ketentuan di sini batas maksimal untuk di area sirkuit hanya 10 km per jam. Sudah ditentukan 30 km per jam. Ketika melewati titik pertama ini, di situ dilakukan yang namanya proses pengereman. Apakah bisa berhenti di titik 20 meter? Oh, kalau pertanyaan yang pertama bisa berhenti di 20 meter, yang berikutnya apakah wooden G-meter yang kita sediakan di Selasar ini dia jatuh apa tidak? Itu sebagai indikator bahwa ini pengemudi melakukan pengereman yang smooth atau yang hard braking, seperti itu ya. Oke, kita mulai. Nah, sambil memposisikan kendaraannya ke titik start ya, karena ini praktek untuk safety braking, mohon Bapak Ibu sabuk keselamatannya digunakan. Jaraknya pendek ya, hanya 80 meter, tapi kita coba memaksimalkan sampai 30 km per jam ya. Oke, berhubung di depan ini nggak ada sabuk, saya pegangan nih. Nah, yang percobaan pertama saya nggak tahu nih pengeremannya hard braking atau yang soft braking ya. Kita coba buktikan. Hati-hati Pak, kakinya aman ya. Kecepatan sekarang sudah 25, mendekati sekarang 30 ya. Kemudian depan 20 meter 20 meter lebih ya. Yang paling ini lewatnya 5 meter 25 meter. Artinya apa Pak? Jatuh nggak? Enggak. Artinya ini pembuktian bahwa ketika kita jaga jarak sesuai dengan kecepatan kendaraan kita, anggaplah kita lagi jalan 30 km per jam, kemudian di depan tahu-tahu ada kucing lewat. Nah, gimana caranya jangan sampai kena gitu kan? Artinya dengan jarak 30 meter dengan kecepatan 30 km per jam, pengemudi dia bisa langsung berpikir, bertindak, dan memastikan bahwa barang yang diangkut itu bisa berhenti dengan aman, seperti itu. Tapi yang berikutnya, Pak, biasanya saya nempel 5 cm gitu kan, kecepatan 80 km per jam. Pertanyaannya, ketika kendaraannya di depan berhenti, bisa nggak berhenti mobilnya? Bisa. Tapi resikonya apa? Pasti nempel ke kendaraan di depan. Kacanya pecah dan berhenti karena nabrak. Ya kan, artinya nabrak gitu kan. Selama ini saya nggak pernah nempel 5 cm. Kecepatan 80 hanya jaga jarak 5 meter. Pertanyaannya, bisa berhenti? Bisa berhenti. Tapi pertanyaan berikutnya, muatannya hancur apa enggak? Pasti hancur. Ya, seperti itu. Ini pembuktiannya di sini. Kita coba praktek yang kedua. Orang tahunya kalau mau ngerem pakainya rem kaki. Padahal di kendaraan truk dan bis itu ada yang namanya khususnya yang diesel ya, engine brake-nya lebih besar dibandingkan yang bensin. Engine brake yang seperti apa? Cukup lepas pedal gas, giginya masuk. Kemudian yang berikutnya apa? Ada yang namanya exhaust brake atau rem knalpot. Aktifkan dulu rem knalpotnya. Ketika sudah melambat baru injak rem kaki. Seperti itu metodenya dan dipraktekkan di sini. Oke, kita coba praktek yang kedua. Nah, ini apakah mau dijatuhkan dua-duanya atau cuma salah satu? Nah, hanya Pak Roni dan Tuhan yang tahu nih. Oke, kecepatan sudah 30 km per jam, titik berhenti. Artinya kerasa ya bedanya. Di awal terjadi perlambatan, tetapi apa? Tindakan untuk injek remnya telat. Di depan udah 20 meter baru langsung hard braking. Maka yang terjadi ini wooden G-meternya jatuh ya. Nah, di sini driver yang ditrainingkan di kita itu nyoba satu-satu ya, pembuktian. Coba siapa yang biasa nempel gitu kan, nempel 5 cm ya kan, coba dengan kecepatan 30 km aja. Banyak yang kejadian
malah terjadi perlambatannya bukan di titik pengereman, tapi sebelum titik pengereman. Karena apa? Melihat di depan ada tembok, takut bablas lah ibaratnya, seperti itu. Jadi banyak kejadian seperti itu. Jadi beberapa kali percobaan baru si drivernya sudah mulai terbiasa. Ya. Oke. Jadi kurang lebih menu training atau praktek yang ada di tempat kami di HTCC kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Untuk yang ekonomikal kita gunakan area kawasan. Jadi untuk praktek ekonomikal kita muter area kawasan minimal setidaknya dapat 5 km per jam, 55 km. Alhamdulillah 3:30 kelar patwal kita tuh. Kemarin komandian. Kalau sing kurang bro, souvenir. Souvenir apa di? Souvenir tuh juga mas. Ini loh mas. Souvenir paling mantap ini ya. Mau kait morning coba udah tutut, ana wong tepuk tangan udah melayu mlebu. Oh, Di prank aku. Oh, di prank juragan siji lho. Oke, souvenir mas. Ayo mlebu. Kami persilakan untuk dapat langsung menikmati hidangan santap malam yang telah disiapkan. 3,5 Sekali jam lagi bagi seluruh nggak Bapak berhenti Ibu pipis hadirin, sama sekali, sedangkan dari tadi kita customer full and meal. dealer dari Hino Motorcycle Indonesia, yang kebelet pipis kami juga cuma persilakan untuk penumpang dapat bus saja. langsung menikmati Patwalnya juga hidangan kebelet santap banget, malam bahkan yang telah ketika berhenti mereka disiapkan. langsung lari. Terima kasih. Dan kelihatannya saya penumpang bis yang turun pertama kali, baik dari big maupun medium. Kita pokoknya ngerobot aja. Terobot. Soblet ke orang karuan. Iya. Nah ini kita di jamu makan di selera apa tadi? Selera surganya rasa. Mewah juga ini ya. Istimewa. Mewah guys. Makanannya juga enak ya kan? Alhamdulillah hari terakhir saya. Tapi kalau mereka masih lanjut 1 hari, terima kasih Kamar. Saya selalu seperti ini teman-teman. Terima kasih Kamar telah melindungi saya selama 2 hari ini, 2 malam, 2 hari 2 malam. Saya check out duluan. Cek jalan. Yes guys, 4 tahun ikut Gias, baru kali ini sampai jam 2:30 masih antri. Biasanya kan sekitar jam 11, jam 12 antri itu wajar. Lah ini udah jam segini masih antri. Istimewa Gias tahun ini. Luar biasa loh Gias tahun ini ya Pak. Gue pengalaman ya. Pengalaman ini baru hari Jumat belum weekend aja udah kayak gini. Terparah ya Pak. Parah banget. Terparah selama kita mengikuti Jimus pirang tahun. Aku mungkin 4 sampai 5 lah. Ini aku juga. Terparah lagi Pak Adit ya. Parah. Antri yang berpanjang banget. Padahal ini 2:30 loh. Nek biyen jam 11 jam 12 kan wajar ya. Di Gias cuma sebentar langsung cabut pulang. Karena besok ada event lagi di Salatiga. Insya Allah Senin balik ke Gias lagi untuk lihat yang lebih mahal.